Irwas Abdullah, kepadanya saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bumi Allah, di luar ruangan sambil menatap langit, matahari, dan menghirup udara segar. Semua itu adalah milik dan karunia Allah. Kita bersinggungan dengan alam ini untuk lebih memahami keberadaan kita di dunia ini, bahwa semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diambil namanya menjadi nama organisasi Muhammadiyah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinisbahkan namanya dari kata Muhammadiyah. Muhammad dan iya. Jadi Muhammad itu Nabi Muhammad, ia itu adalah pengikut. Jadi kita semua ini adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajarannya yaitu Islam. Kita semua ini beragama Islam. Baik anak-anakku sekalian, karena waktu ini sangat singkat dan kita setelah terkena sinar matahari kita akan meninggalkan lapangan ini. Jadi sebentar saja, minimal kita punya acara ini 15 menit. Iya, atau sampai 20 menit. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada Jumat ibadah ini. Kemudian pimpinan IPM, cabang dan ranting Mandalay dan MTS Muhammadiyah, serta siswa-siswi dan anak-anakku yang berbahagia. Saya perkenalkan diri sedikit dulu ya. Iya, jadi saya ini pernah menjadi guru. Saya pernah menjadi guru di MTS ini, dan lucunya saya jadi guru, menjadi guru IPA, guru fisika dulu. Padahal saya latar belakang agama, bukan dari SMA, saya dari SMEA, akuntansi, ekonomi. Tapi kenapa saya mengajar IPA? Karena waktu itu belum ada guru di sini, kurang gurunya MTS sekitar tahun 2000 sampai 2006. Jadi tidak lama begitu saya melewati ada sampai 3 kepala sekolah yang saya sama-sama di sini. Kemudian tahun 2008 saya diamanahi menjadi kepala sekolah. Jadi pernah saya menjadi kepala sekolah di sini. Bahkan anak-anak yang sudah saya ajar itu sudah ada lagi anaknya di sini sekolah. Ya, sudah luar biasa. Jadi saya mengajar di sini tahun 2000 mulai sampai berakhir 2012. Ya, jadi saya terangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tahun 2009. Jadi saya tinggalkan sekolah ini. Alhamdulillah ini digantikan saya kepala sekolah ini Ibu Sitiara Demola yang ada di tengah-tengah kita. Beliau luar biasa, banyak yang telah dia buat. Ini gedung-gedung yang ada di sekitar sana itu dibuat oleh kepala sekolah kita yang lalu. Saya hanya buat ini yang 3 ini. Dulu ini pondasinya batu merah ini dulu. Batu merah. Dan luar biasa atapnya bocor-bocor. Alhamdulillah kita sudah buat gedung ini. Ibu Demola juga sudah buat ini gedung luar biasa. Ini juga ini Haji Beta ini kepala sekolah Haji Beta di Pasibunga. Ini yang buat 3 gedung ini.
Ya ini juga kepala sekolah yang baru ini dua kantor. Jadi luar biasa kita ini kemajuannya sekolah kita. Nah, untuk pengajian kita hari ini ataukah Jumat ibadah untuk anak-anakku IPM semua, IRM saya berdiri ya. Yang harus kita perbaiki di sini budaya tabe. Tahu ya, kenal? Tabe, ya. Apa itu artinya tabe? Merendahkan tangan ya kalau kita lewat di depan orang yang lebih tua atau di teman-teman kita ini dalam hal tingkah laku tadi. Ini mau dikembalikan, ini dibudayakan tabe. Atau ada kata-kata kita di HP atau di WA sebelum kita memulai kata-kata kita terlebih dahulu tabe, itu minta izin. Tabe, mohon maaf. Nah, itu mau kita kembalikan budaya itu. Budaya tabe, tetapi tabe itu saya akronimkan, singkatan. Ya ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita anak-anakku sekalian. Tabe itu singkatan, akronim, kepanjangan. Apa itu kepanjangannya? Tabe, taat dan hormat. Taat. B, berbakti. Taat dan hormat serta berbakti. Kepada siapa kita berbakti? Kepada orang tua. Orang tua kita, orang tua ada dua. Ya ada dua. Orang tua yang sesungguhnya di rumah kita, bapak dan ibu. Kemudian orang tua di sekolah kita adalah ya guru kita, bapak dan ibu guru. Kalau dua ini, orang tua kita ini, kita hormat, kita taat, kita berbakti, maka segala sesuatu yang ingin kita raih di dunia ini akan berhasil. Orang yang berdosa kepada orang tuanya, baik kepada orang tua ibu bapaknya di rumah atau gurunya di sekolah, itu anak-anak itu, kalau ada anak-anak itu kurang pintar atau istilahnya bodoh-bodoh sedikit, itu dosa itu. Ya jadinya perlu diingat-ingat, saya kodong. Kenapa saya ini bodoh-bodoh? Kenapa saya ini tidak pintar? Itu kamu punya dosa itu. Dosa kepada ibu bapakmu itu. Atau dosa kepada gurumu. Itu kuncinya. Mau pintar? Nah sekarang kamu harus menyenangkan kedua orang tuamu. Kasih gembira itu orang tuamu. Iya. Bagaimana caranya? Apa yang diperintahkan orang tua kita jalan. Ya, banyak anak-anak itu tidak tahu. Apa yang disampaikan itu, mamaku itu kenapa suka marah-marah? Itu bapakku kenapa suka marah-marah? Karena dia antar kamu bagaimana kamu itu memahami apa yang tidak kamu pahami. Masih mau tidur. Nah suruh bagi bangun. Iya. Nah bangun. Masih tidur. Iya. Dia paksa dibangun untuk sholat. Di sini ada yang tidak sholat subuh? Coba naik ke yang tidak sholat subuh tangannya, jujur ya. Oh sholat ya. Wih banyak jadi. Iya. Iya sudah. Iya. Kenapa tidak sholat subuh dok? Iya betul. Cocok ini 100. Lama baru tidur ya? Iya, saya tanya-tanya lagi, loh kenapa lama baru tidur? Ada main HP pak di kamar. Ibuku dan aku sudah tidur, saya belum tidur di dalam kamar. Iya toh? Iya, jadi kalau dibangunkan pagi-pagi jangan salat subuh, sarapan saja tidak ada minat. Karena itu fisiknya lemah, karena mengantuk. Inilah fenomena sekarang yang terjadi pada anak-anak kita. Kenapa ini terjadi? Ini ada yang tidak diketahui oleh anak-anak kita. Apa itu yang tidak diketahui? Ini saya mau kembalikan ini pengetahuan dasar yang tidak terjadi di kalangan kita ini adalah tauhidnya lemah, tauhid. Akidah ya, belajar akidah ya. Belajar ya, akidah itu tauhid. Apa itu akidah? Apa itu tauhid? Siapa yang tahu? La ilaha. Nah, la ilaha illallah itu. Ini yang tidak dipahami oleh anak kita. Kalau ditanya apa itu la ilaha illallah pasti tahu artinya ya. Apa artinya? Dia tahu tidak ada Tuhan selain. Betul ini betul.
Betul apa betul? Betul. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Mari kita mengenal Allah. Jadi judul pertama tadi kita sudah perhatikan budaya tabe. Yang kedua, mari kita mengenal Allah. Sudah mengenal Allah? Sudah ya? Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Ya, mau tahu banget ya. La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Allah itu ada dalam diri kita. Pernah lihat orang mati? Ada matanya? Ada telinganya? Ada kakinya? Ada semua ya? Kenapa orang mati tidak bisa jalan? Karena mati. Kenapa orang mati tidak bisa melihat? Ada matanya? Ada. Ada telinganya? Kenapa tidak bisa melihat? Karena ada roh sudah dicabut nyawanya. Dari mana itu asalnya roh? Dari Allah. Allah memasukkan roh ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa, kita bisa berjalan. Jadi ada Allah dalam diri kita. Ini hati-hati, jangan sembunyi-sembunyi. Lihat kiri kanan, tidak ada guru, tidak ada orang lain, lalu berbuat sesuatu yang di luar. Padahal ada Allah mendampingi kita. Kalau Allah marah, ingin keluar dari diri kamu itu, ambil nyawamu itu, mati kamu itu. Iya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat. Ini kelihatan tahu, tapi tidak bisa melihat. Karena tidak ada roh. Jadi Allah ada bersama kalian. Bagaimana caranya Allah itu selalu ada di kita? Kita selalu menyebut nama. Mau makan, apa yang disebut? Bismillah, nama Allah. Setiap kita pergi, masuk masjid Allah, masuk WC Allah. Jadi mau tidur Allah. Dimanapun kita berada, kita ingat Kalau kita ingat Allah, maka Allah akan mendampingi kita. Maka kita tidak mudah berbuat dosa. Biar sendiri kita main HP sedikit saja, ada Allah yang melihat kita. Ini yang menekankan ini tauhid, keyakinan kita kepada ini namanya la ilaha illallah. Tahu mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi anak-anakku sekalian, apa lanjutan dua kalimat syahadat itu la ilaha illallah, lanjutannya apa? Ini lagi apa? Muhammad Rasul. Ya, jadi tauhid yang kita yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Siapa itu Muhammad Rasulullah? Ya, ini yang perlu kita ikuti dari Rasulullah Muhammad SAW. Inna khalaqahu lukin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad diberi akhlak yang mulia. Khuluq, akhlak. Apa itu akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW? Ini kisah singkat saja. Suatu waktu Rasulullah di Madinah, itu Rasulullah dicaci maki, dikatai orang gila, tukang sihir, pendusta oleh orang-orang kafir. Tapi itu Allahnya baik. Dia pergi di suatu kampung di Madinah itu, di pasar, ada orang buta. Setiap orang lewat itu jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pendusta, bohong. Sekalinya lewat dari Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Itu Nabi Muhammad mengambil kurma, baru itu kurma dia kunyah. Nah kota itu kurmanya nampak lebar na kurma na sarili itu butaya.
kandung dia kurmanya. Itu baunya Nabi Muhammad tidak seperti bau mulut kalian. Iya, harum baunya. Sekeringatnya itu bagikan minyak kasturi. Semua orang serindu kepada Nabi Muhammad. Sekalinya dia punya itu buah kurma, dia kasih orang buta itu tertarik. Enaknya. Lalu dia setelah dia akan makan itu buah kurma itu, dia bilang orang buta, jangan ikut Nabi Muhammad. Muhammad itu pemohon, tukang sihir, tidak baik. Ini Muhammad tidak bilang-bilang. Besok lagi datang lagi Nabi Muhammad, kasih lagi makan itu yang punya itu. Orang buta itu orang Yahudi. 3 hari kemudian datang lagi Nabi Muhammad. Akhirnya duluan meninggal Nabi Muhammad. Meninggal Nabi Muhammad, orang buta itu masih hidup. Suatu ketika sahabat Nabi Abu Bakar bertanya kepada istrinya Nabi Muhammad, Siti Aisyah, wahai anakku, karena Siti Aisyah itu bapaknya Abu Bakar, apa amalan yang belum pernah saya lakukan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nah kata bapak, maiki anjoy di pasar Madinah, ini anjoy kan tutau buta, maiki anjoy sare kandre. Jadi bat cuma anjoy Nabi Abu Bakar kepada orang buta itu, siapa ini? Saya yang setiap hari memberikan makanan kepada kamu, wahai orang buta. Coba sekali nanya Abu Bakar nak punya itu kurma, baru dia berikan kepada orang buta itu lain rasanya. Bukan, ini bukan orang yang biasa memberi saya makan kurma. Dia bilang, siapa lagi kalau bukan saya? Ini yang setiap hari, bukan, lain rasanya. Yang lalu itu harum, ini tidak. Lalu Abu Bakar mengatakan, yang lalu itulah Nabi Muhammad. Yang lalu itu Nabi Muhammad, saya ini Abu Bakar. Menangis itu orang buta ya, karena dia caci maki Nabi Muhammad. Sekalinya dia diberi makan oleh Abu Bakar, dia rasakan lain. Akhirnya dia sadar dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad sudah mati, sudah meninggal. Padahal jauh sebelumnya Rasulullah SAW memberi makan orang-orang kafir ini, dan itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada yang seperti itu? Pernah kalian dicaci maki? Ya, pernah kalian disakiti hatinya? Dibalas ya. Berarti belum memiliki sifat Nabi. Maka kita harus mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita kepada kebaikan. Kalau ada yang mengatakan jeleknya ini, bodohnya ini, jangan balas ya. Apa jawabannya? Ya Allah, dia kata-katai saya bodoh, jadi kalau saya anak yang pintar. Itu hanya dinamakan. Ya Allah, dia katakan saya miskin, maka jadikanlah saya orang yang kaya. Jangan dibalas. Ya, jangan dibiarkan dia celaka. Kan banyak orang-orang sifatnya begitu, dia balas. Sama dengan Ibnu Juraij ini, imam Masjidil Haram. Waktu dia kecil, dia disumpahi oleh ibunya karena dia nakal. Apa sumpahnya ibunya? Pergi kamu di sana menjadi imam Masjidil Haram. Ini yang betul, jadi imam. Jadi itu luar biasa. Jangan kita sampai disumpahi oleh ibu kita, oleh guru kita. Maka kita memperbaiki bagaimana kita ini bisa menjadikan siswa-siswi kita yang akan datang ini. Apa cita-citanya nak? Mau terkabul cita-citanya? Ya, pertama orang tua, ya, ibu, terutama ibu. Kembali sebentar, ibu, maafkan saya, doakan saya, semoga saya berhasil. Yang kedua apa? Guru kita, ya, guru kita. Di mana-mana kita bertemu, tidak ada mantan guru ya. Yes, biar lama kita berhasil, tetap kita punya guru.
guru. Orang yang hormat dan berbakti pada gurunya, itu insya Allah akan dimudahkan pekerjaannya, cita-citanya akan mudah berhasil. Dia tidak pintar-pintar banget, tapi dia orangnya taat, dia orangnya hormat. Apalagi udah tabe itu, kepanjangannya tabe, taat dan berbakti. Ya, taat dan berbakti kepada orang tua, ibu, bapak kita di rumah dan orang tua kita di sekolah. Yang terakhir adalah kita bagaimana memahami diri kita, maka kita akan memahami Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir kita harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Saya kira cukup deh anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan ya, biar sedikit, yang penting bisa diamalkan. Saya kira sekian apa yang sempat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.